Saya di sini akan membacakan kasus tentang pasien gangguan pendengaran. Baik, di sini kasusnya Ibu Tiara berusia 75 tahun mengalami hipertensi kronis dan gangguan pendengaran, sedang akibat faktor usia presipsius. Saat perawat melakukan kunjungan ke rumah, Ibu Tiara tampak meminta pengulangan saat diajak berbicara dan salah memahami instruksi pengobatan. Perawat perlu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan berbicara lebih lambat, menghadap langsung ke wajah Ibu Tiara, dan menggunakan tulisan besar agar edukasi dapat tersampaikan secara efektif. Permisi. Selamat pagi, Bu. Saya perawat Anjani dari Puskesmas Lawi. Kedatangan saya di sini ingin bertugas untuk mengecek kondisi ibu serta mengecek kondisi hipertensi ibu dan memberitahu cara menjelaskan dan cara meminum obat dengan benar. Maaf nak, ibu kurang begitu jelas mendengar. Selamat pagi, saya perawat Anjani dari Puskesmas Lawi. Kedatangan saya di sini untuk bertugas mengecek kondisi kesehatan ibu serta menjelaskan bagaimana cara meminum obat dengan benar. Apakah ini benar, Ibu Tiara? Dengar lagi. Bagaimana kondisi ibu hari ini? Apakah masih terasa nyeri? Nyeri di bagian mana? Kalau nyeri sih masih, kadang nyeri di bagian kepala. Baik. Saya di sini akan mengukur tekanan darah ibu. Mohon tenang ya, Bu. Ya nak, silakan. Permisi, Ibu. Mohon Ibu lemas ya.
Hasil tekanan darah ibu tinggi ya Bu, di angka 150/90 masih tinggi. Maka dari itu saya akan memberikan obat penurun tekanan darah dan akan saya jelaskan bagaimana cara meminumnya. Ibu, ini ada 2 obat nyeri dan penurun tekanan darah ya Bu. Yang ini untuk nyeri diminum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam saat mau tidur. Jika sudah tidak pusing atau nyeri di kepala ibu, bisa dihentikan saja. Yang kedua, ada obat tablet tambah darah atau penurun tekanan darah ya Bu. Ini diminum sehari sekali saja, lebih baik pagi atau juga malam saat mau tidur ya Bu. Baik Ibu, ini ada obatnya. Ibu, izinkan saya untuk membereskan alat-alat terlebih dahulu ya. Terima kasih. Jika Anda memerlukan sesuatu, bisa menghubungi di nomor yang tertera ya Bu, atau di Puskesmas Lawi. Nanti nomornya saya kasih ke anaknya Ibu. Terima kasih juga, semoga saya jadi paham cara minum obatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hambatan ketika perawat berbicara dengan pasien gangguan pendengaran. Yang pertama, ada kesalahpahaman informasi medis. Itu pasien dengan gangguan pendengaran sering tidak dapat menangkap seluruh isi pembicaraan perawat, terutama jika informasi disampaikan secara cepat, pelan, atau menggunakan istilah medis yang rumit. Itu dapat beresiko dan menyebabkan yang pertama ada kesalahpahaman dalam penggunaan obat, tidak mematuhi instruksi perawatan, salah memahami waktu atau cara tindakan medis dilakukan. Contohnya seperti pasien bisa mengira obat diminum sekali sehari padahal seharusnya 2 kali sehari karena gagal menangkap penjelasan perawat. Yang kedua, ada minimnya respon verbal dari pasien. Itu gangguan pendengaran membuat pasien ragu atau lambat merespon pertanyaan karena tidak mendengar dengan jelas. Akibatnya, perawat bisa salah menilai bahwa pasien pasif, tidak kooperatif, atau bingung. Catatan ini bukan karena pasien tidak mau merespon, tetapi karena ia kesulitan memahami ucapan perawat. Yang ketiga, ada tidak tersedianya media komunikasi alternatif. Itu seringkali di fasilitas kesehatan tidak tersedia. Yang pertama ada alat bantu dengar cadangan, yang kedua ada alat tulis untuk komunikasi tertulis, yang ketiga ada perawat yang menguasai bahasa isyarat. Yang keempat, lingkungan tidak mendukung, itu suasana ruang perawat yang bising atau suara alat medis, percakapan orang lain, dan yang lain-lain juga. Itu sangat mengganggu kemampuan pasien untuk mendengar dengan sisa pendengarannya, terutama jika ia mengendalikan alat bantu dengar. Solusi yang sangat penting itu berbicara di tempat tenang dan menghadap langsung ke pasien agar mereka bisa membaca gerak bibir.
Yang kelima, ada kurangnya pengetahuan perawat tentang komunikasi adaptif. Itu sebagian perawat mungkin belum terlatih untuk menggunakan bahasa tubuh atau gerakan tangan yang jelas. Terus ada menulis sebagai metode komunikasi, serta menerapkan strategi komunikasi visual. Ini menjadi hambatan besar dalam membangun kedekatan dan kepercayaan dengan pasien yang memiliki gangguan pendengaran. Yang keenam, ada emosi pasien yang terganggu. Itu pasien dengan gangguan pendengaran dapat merasa frustasi karena sulit berkomunikasi, terpinggirkan atau diabaikan dalam pengambilan keputusan medis, dan cemas dan ragu terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Kondisi emosional ini bisa menjadi penghalang besar dalam penerimaan informasi dari tenaga kesehatan.